Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Akhirnya, keterangan untuk KPM penerima BPNT di menu cek bansos ini telah berubah, yaitu BPNT untuk alokasi Maret/April tahun 2023. Nah, apakah dengan status yang berubah di cek bansos, itu artinya BPNT alokasi bulan Maret atau April ini sudah cair? Nah, orang-orang atau KPM sebagian besar menyebutnya adalah BPNT tahap kedua. Oke, kita akan membahas perihal tersebut di kesempatan kali ini dan Anda harus menyimak video ini hingga tuntas ya, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Dan tentu sebelumnya ingin saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu aktif menonton video di channel Inspirasi Oktara secara penuh, dan juga bagi Anda yang senantiasa share informasi dari channel Inspirasi Oktara kepada teman, kerabat, maupun sahabat Anda. Dan tentu saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang aktif ya, yang meramaikan kolom channel Inspirasi Oktara, yang aktif berkomentar, sehingga video dari channel Inspirasi Oktara selalu hidup dan selalu menjadi pembahasan yang tentunya ini menarik ya, antara saya dan juga para subscriber di channel ini. Ucapan terima kasih karena tentu bentuk support dari Anda ini adalah spirit bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi terbaru, dalam membangun channel Inspirasi Oktara, dan tentunya harapannya ke depan channel Inspirasi Oktara bisa lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi. Oke, mulai dari kemarin, lalu kemarin malam, ternyata banyak sekali KPM yang mengunggah ya status dari cek bansos data dirinya di grup penerima bantuan sosial. Rata-rata statusnya alhamdulillah untuk kolom BPNT ini telah berubah, yaitu bulan Maret/April tahun 2023. Ada yang bertanya apakah ketika status dari BPNT ini telah berubah, itu artinya bantuan pangan non-tunai atau program sembako ini sudah cair dari Kementerian Sosial? Oke, yang perlu Anda ketahui pertama, untuk penyaluran bantuan pangan non-tunai di periode ini ada dua lembaga salur ya, yaitu untuk PT Pos Indonesia dan juga untuk KKS atau Himbara. Dan di status cek keterangan cek bansos ini yang belum berubah adalah PKH. Ini menurut informasi dari subscriber channel Inspirasi Oktara. Nah, di video terakhir yang saya unggah kemarin ya, itu untuk status BPNT maupun PKH untuk KPM yang saya dampingi ini belum ada perubahan, yaitu masih pada bulan Januari ya hingga Januari, Februari, Maret ya, Januari hingga Maret, dan juga termasuk untuk BPNT-nya yaitu Januari hingga Maret tahun 2023. Dengan keterangan ada yang status SPM dan juga keterangan SPM. Nah, perlu Anda ketahui untuk hasil cek yang saya lakukan kemarin itu adalah hasil cek dari KPM yang saya dampingi, dua sampel ya yang saya ambil ya, yaitu untuk KPM lansia dan juga KPM usia produktif. Nah, untuk usia lansia ini untuk menyanggah salah satu uploadan dari KPM yang katanya bantuan pangan non-tunai atau PKH-nya ya, bahkan PKH tahap kedua ini cair pertama untuk lanjut usia. Nah, seperti itu. Dan juga untuk BPNT-nya ini juga ternyata masih belum berubah yang saya cek. Nah, akhirnya saya simpulkan bahwa untuk yang bantuan sosialnya, baik itu PKH maupun sembako yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia, maka secara otomatis status kepesertaannya di DTKS di 6NG ini masih belum berubah. Tetapi bagi KPM yang bantuan sosialnya ini disalurkan melalui KKS ya, terakhir kemarin melalui KKS, baik itu Mandiri, BNI maupun BRI, ternyata untuk status cek bansosnya ini telah berubah ya, berubah statusnya yaitu Mar/APR atau Maret April 2023. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, tentu Anda sudah mengetahui dari hasil video yang sebelum-sebelumnya saya sudah unggah. Untuk yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia dengan KKS atau Himbara ini ada perbedaan, ya termasuk juga BPNT-nya. Untuk BPNT yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia, ini langsung dicairkan selama 3 bulan, yaitu dari bulan Januari, Februari, hingga Maret. Sehingga otomatis nominal yang diterima oleh KPM yang bantuannya disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia adalah Rp600.000. Namun kenyataannya untuk yang disalurkan melalui KKS atau Himbara, KPM ini hanya menerima alokasi sebesar 2 bulan saja, yaitu untuk bulan Januari hingga Februari. Sehingga ada perbedaan jumlah nominal yang diterima. Jika untuk PT Pos Indonesia ini KPM BPNT menerima Rp600.000, untuk Himbara atau KKS ini hanya menerima Rp400.000.
Nah, ketika di awal-awal pencairan ya BPNT untuk 2 bulan, penerima KKS ini ternyata bertanya, "Lalu di mana kira-kira untuk kuota yang Rp200.000? Mengapa kok tidak sama dengan PT Pos disalurkannya? Mengapa kok selisih Rp200.000? Apakah Rp200.000 ini hangus ya untuk KPM yang diterima melalui KKS?" Ternyata sudah terjawab ya dari status cek bansos yang rata-rata sudah dilakukan oleh KPM penerima bantuan sosial yang bantuannya disalurkan oleh KKS. Nah, saya sudah berkali-kali mengatakan kepada Anda, bagi KPM yang disalurkan oleh KKS, Anda memiliki tabungan sebesar 2 bulan ya, sebesar 1 bulan yaitu Rp200.000. Nah, akhirnya dengan adanya update yang sudah dilakukan di cek bansos yaitu untuk periode bulan Maret dan juga April, otomatis itu artinya ini semakin dekat bahwa kuota yang tersimpan untuk KPM yang disalurkan oleh KKS untuk alokasi bulan Maret ini akan segera dicairkan, yaitu sekaligus nantinya insya Allah 2 bulan ya jika melihat keterangannya, yaitu untuk alokasi bulan Maret hingga April tahun 2023. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ada pendamping sosial di grup pendamping sosial seluruh Indonesia yang sudah mengecek ya di operator 6NG yang ada di dinas sosial. Untuk KPM yang disalurkan oleh KKS, ini ternyata status keterangannya sudah sangat jelas, yaitu disalurkan melalui KKS ya. Kebetulan sampelnya adalah Bank Mandiri dan nomor rekeningnya sudah ada dan alokasi yang akan dicairkan yaitu bulan Maret dan juga April. Nah, lalu ketika statusnya sudah berubah, apakah bantuannya sudah cair? Oke, kita akan melihat dulu sampelnya. Anda bisa lihat di layar ya. Saya tampilkan hasil cek yang ada di cek bansos untuk KPM yang bantuannya disalurkan melalui KKS. Nah, di sini BPNT tertulis statusnya iya, keterangan proses bank, himbar atau PT Pos, dan periodenya yaitu Maret hingga April tahun 2023. Nah, ketika statusnya ini sudah berubah, secara otomatis ini bukan langsung ya. Jadi ketika statusnya berubah, tiba-tiba saldo bantuannya masuk. Tidak seperti itu. Ini hanya sebagai peringatan dan juga sebagai persiapan bahwa sebentar lagi saldo BPNT untuk alokasi Maret dan juga April akan masuk di KKS. Kapan itu? Nah, tentunya untuk masuknya dana melalui KKS ini kita menunggu surat keterangan atau surat keputusan. Lalu juga ada SP2D dari Kementerian Sosial yang nanti akan diturunkan sehingga nantinya akan ada BNBA daftar penerima BPNT untuk alokasi bulan Maret hingga April tahun 2023. Seperti itu ya. Dan kita ketahui bahwa kondisinya saat ini juga masih bertahap penyaluran BPNT untuk alokasi Januari hingga Februari yang katanya ini disebut sebagai BPNT tahap 1. Untuk BPNT tahap 1 yaitu alokasi Januari hingga Februari ini masih banyak yang belum masuk dan masih bertahap hingga hari ini, sehingga otomatis banyak sekali yang memposting di grup penerima bansos, dikhawatirkan ketika upload ya bukti transaksi masuk Rp400.000, ini bukan dana yang masuk untuk BPNT alokasi Maret hingga April, tapi adalah BPNT yang belum cair di periode sebelumnya yaitu Januari hingga Februari. Namun, ketika statusnya ini sudah berubah, tentu Anda tinggal berdoa dan semoga saja di beberapa hari ke depan ya, di waktu-waktu terdekat ini, untuk kuota BPNT yang masih terhutang ya istilahnya, Kementerian Sosial yang punya tanggungan kepada penerima bantuan sosial di KKS ini semoga segera dicairkan. Karena memang untuk KPM yang bantuannya melalui KKS ini memiliki tabungan Rp200.000 untuk alokasi bulan Maret dan semoga saja untuk alokasi bulan Aprilnya juga sama dicairkan. Nah, untuk PT Pos bagaimana yang diserahkan oleh PT Pos? Yang jelas untuk PT Pos juga memiliki tabungan akhirnya untuk bulan April. Namun biasanya PT Pos ini melakukan pencairan ini biasanya tidak 1 bulan karena memang untuk biaya penanganan yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia ini biayanya lebih besar sehingga biasanya PT Pos akan menyalurkan bantuan setiap 2 bulan sekali atau triwulan sekaligus ya berbarengan dengan bantuan PKH tahap kedua dan juga bantuan BPNT yang alokasi bulan April. Biasanya seperti itu. Sehingga kalau disalurkan oleh PT Pos Indonesia biasanya untuk mengurangi beban anggaran yang besar, otomatis ini nantinya digabung antara PKH tahap kedua dengan alokasi BPNT yang belum cair, biasanya seperti itu. Ya, dan juga di sini saya ingin mengunggah ada bukti transaksi yang dilakukan oleh salah satu KPM, ini insya Allah ada di Jawa Barat. Ini bukti bisa Anda lihat juga di layar ya, bukti penarikan melalui agen ini ada mesin EDC-nya, insya Allah ini mesin EDC-nya Mandiri ya di sini ya. Oke, struk Mandiri ada penarikan
saldonya masuk 400.510 dengan tanggal 15 April 2023. Dan di sini ada tulisannya ya, BPNT anu tipayun kosong 400.000 ayeuna atos arayaan. Nah, ini di grup penerima Facebook katanya yang masuk adalah BPNT untuk alokasi bulan Maret hingga April. Tapi ketika saya melihat artinya di sini, silakan Anda pantau lagi, BPNT anu tipayun kosong Rp400.000 ayeuna atos arayaan. Itu kalau saya mengartikan mungkin ya karena saya bukan orang Sunda, ini artinya kurang lebih BPNT yang kemarin-kemarinnya ini ditunggu kosong ternyata sudah ada isinya Rp400.000. Itu artinya menurut kesimpulan saya sementara ini BPNT untuk alokasi Januari Februari yang belum masuk akhirnya cair seperti itu. Nah, jadi sosok ya untuk rerencangan Adi Sadayana, rerencangan Abdi Sadayana yang tahu bahasa Sunda, subscriber channel inspirasi yang tahu bahasa Sunda, sok dibantu saya untuk mentranslate ya arti dari BPNT anu tipayun kosong dan yang lain sebagainya, silakan Anda lihat di layar. Jadi kalau saya, versi saya ini untuk BPNT yang belum cair sebelumnya, ini akhirnya masuk saldonya. Jadi seperti itu. Bagaimana menurut Anjen? Menurut Anda semuanya untuk yang tahu bahasa Sunda, oke? Nah, jadi seperti itu dari contoh yang masuk itu jika saya simpulkan ini sepertinya baru saldo BPNT di bulan Januari Februari yang kemarin zong. Nah, untuk perubahan status semoga saja sekali lagi bantuannya segera masuk. Kalau bisa ya sebelum hari raya sudah masuk, harapan kita semua seperti itu sehingga bantuan pangan non tunai kuota untuk bulan Maret hingga April bisa diterima oleh KPM yang benar-benar membutuhkannya. Semoga informasi ini bermanfaat, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.